Pengacara korban bullying anak SD di Kota Sukabumi, Melissa Anggraini mendatangi Polres Sukabumi Kota, Senin, 11 Desember 2023, pantauan tribunjabar.id, Melissa Anggraini bersama timnya tiba di Polres Sukabumi Kota sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya Melissa saja, dari pantauan tribun juga terlihat, ayah dan ibu korban pun turut hadir ke Polres Sukabumi Kota. Seusai sampai di halaman Polres Sukabumi Kota, pengacara Melissa dan keluarga korban masuk ke ruangan tunggu Kapolres Sukabumi Kota bertemu dengan Wakapolres, Kompol Tahir Muhyiddin. Kedatangannya tiada lain untuk memastikan perkembangan kasus yang menimpa anak SD jadi korban bullying hingga tulang tangan kanannya patah. Terkait dengan kedatangannya, tribunjabar.id belum mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak pengacara maupun keluarga korban. Sementara itu, update perkembangan terkini kasus yang menimpa anak SD tersebut, Satreskrim sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya kata Bagus, telah meminta keterangan dari 2 BH, anak berhadapan dengan hukum, yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban. Hingga saat ini, pihaknya belum menetapkan tersangka, karena masih dalam proses pemeriksaan saksi terlapor. Pelan-pelan ya, anak korban menyampaikan karena memang cukup tertekan secara psikis, terlebih bulan Februari sempat mengalami cedera patah tangan yang ternyata bukan cedera, ternyata dicederai oleh teman yang berada di sekolah. Itu terjadi pada saat sekolah, di mana itu adalah tanggung jawab para guru, tanggung jawab guru dan sekolah itu, namun bukannya menyampaikan apa adanya apa yang terjadi terhadap anak korban, namun sekolah menutup-nutupi apa yang sebenarnya dialami oleh anak korban. Tidak cukup sampai di situ, ternyata kejadian tanggal 7 Februari ketika anak korban itu tangannya patah, itu bukan perundungan pertama yang dialami oleh anak korban, tetapi sudah dialami sejak bulan Agustus tahun 2022, sejak dia masih duduk di kelas 3 SD. Dan itu terus terjadi, anak korban terus-menerus mendapatkan intimidasi untuk tidak menceritakan kepada siapapun termasuk orang tuanya. Paling puncak kejadian tanggal 7 Februari ketika tangan anak korban patah, tidak segera langsung dibawa ke rumah sakit, namun dibawa ke UKS dan dijejali dengan kronologis yang direkayasa. Nah, setelah kejadian itu orang tua anak korban masih belum mengetahui bahwa anaknya cedera, bukan dicederai. Dan kemudian anak sekolah balik lagi sekolah dan kembali lagi diintimidasi. Itu terus menerus terjadi sampai akhirnya bulan September diketahui oleh orang tua ternyata anaknya mengalami perundungan yang luar biasa. Memang sempat bulan September begitu diketahui oleh orang tua adanya perundungan yang dialami oleh anaknya sampai mengalami patah lengan itu akibat didorong, ditindih oleh pelaku anak. Namun belum diketahui lebih jauhnya, sehingga sempat ada diupayakan mediasi dan anak korban menyampaikan sesuatu yang memang masih sesuai dengan narasi yang diciptakan. Tetapi pada saat itu diupayakan untuk mediasi dan kembali lagi sekolah, ternyata disiksa lagi. Nah, akhirnya setelah kejadian bulan September sampai akhir September itu ya menuju Oktober, orang tua tahu secara menyeluruh akhirnya apa yang dialami oleh anaknya. Ternyata anaknya ketika bersekolah kerap didatangi oleh orang tua pelaku anak, dibawa ke toilet, dipukul dan lain sebagainya. Itu yang kami dengar dan kami minta didalami kepada Polres Sukabumi Kota, mendalami seluruh saksi, CCTV, bukti dan lain sebagainya gitu. Terkait yang kemarin disampaikan oleh Pak Kapolres untuk melakukan konfrontir antara pelaku dengan saksi atau dengan korban, kami rasa karena korbannya adalah anak yang masih traumatik, yang masih memiliki luka batin yang luar biasa. Tadi saya ketemu anak korban, dia juga belum bisa banyak bicara, sehingga konfrontir dalam perkara ini rasanya tidak tepat. Tadi kami sudah sampaikan bisa dihadirkan ahli psikologis, disita aja itu HP kepala sekolah, rasanya bisa diketahui dari digital forensik, kemudian bisa dilihat dari CCTV dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya hari ini kami sudah sampaikan seluruhnya kepada Wakapolres dan alhamdulillah Polres berkomitmen akan menyelesaikan persoalan ini seprofesional mungkin ya,
secepat-cepatnya, dan kami berharap itu memang bisa direalisasikan. Nah, sehingga hari ini berdasarkan tadi yang saya sampaikan, kami tidak mau berlarut-larut menunggu pendalaman dari proses perkara, sehingga kami membuat laporan baru terkait dugaan kekerasan fisik psikis yang dialami oleh anak korban yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Untuk motif Polresta Sukabumi tadi kita sudah ketemu dengan Wakapolres, dengan KBO Reskrim. Mereka sudah berdiskusi dengan kami terkait dengan perkara yang sudah dilaporkan oleh Pak Didi tanggal 16 Oktober ya, terkait adanya kekerasan yang dialami oleh anak korban L, yang saat ini sudah tadi disampaikan dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sekarang sudah tahap penyidikan dan sudah akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama terkait dengan pengembangan dari proses perkara ini. Tadi kami sampaikan atas diskusi itu kita akan membuat satu laporan baru hari ini, karena dari keterangan anak korban juga beberapa hal yang kami tahu belakangan, ternyata terkait anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis di sekolah, yaitu SD Yuwati Bakti ya. Anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya, yaitu pelaku anak, namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ya, termasuk jajaran guru-guru yang ada di sana. Nah, lebih lengkapnya nanti kami sudah sampaikan kepada Kapolres, Wakapolres tadi terkait dengan apa-apa saja bukti awalan yang kami miliki ya, keterangan-keterangan dari korban terkait apa yang dialami selama ini, di mana kejadian ini berlangsung hampir 1 tahun sejak anak korban bersekolah di SD kelas 3 sampai kelas 4 SD ya, dan sepanjang itu dia mengalami perundungan, dan kami menduga ada keterlibatan pihak sekolah, keterlibatan pihak luar, orang tua pelaku yang kami tadi sampaikan terlibat, sehingga peristiwa perundungan itu dengan leluasa terjadi terus-menerus. Untuk sekarang yang jadi yang tadi saya sampaikan, kami melaporkan kepala sekolah SD Yuwati Bakti beserta beberapa jajaran guru di sana. Kami juga melaporkan orang tua anak pelaku yang mungkin kami tidak bisa sebutkan di sini karena pelaku anak tersebut gitu. Tetapi jumlah totalnya dari orang tua pelaku 1 orang, dari kepala sekolah, dan ada mungkin sekitar 5 dari guru-guru, dan ada dari komite kita laporkan. kronologinya. Kami laporkan terkait dewasa ini menurut pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan kekerasan terhadap anak kan ada pidananya. Kami melihat kejadian 7 Februari terkait dengan patah tangan itu karena ada pihak-pihak sekolah yang membiarkan ini terus terjadi sampai patah tangan. Karena ada bully-bully yang sebelumnya dia alami tetapi dibiarkan, bahkan anak korban diminta untuk diam, jangan diceritakan kepada siapa-siapa dengan berbagai intimidasi. Ya, sehingga mereka wajib dan harus rasanya diminta pertanggungjawaban jika memang terbukti. Jadi anak korban sempat bertanya, mungkin bercanda atau seperti apa? Serius ya. Tapi saya menganggapnya itu hanya pengetahuan penasaran usia aja. Saya sempat bertanya sama anak korban bagaimana dia menceritakan, dan semua ceritanya tidak berbeda ya. Kalau anak-anak berbohong kan kelihatan ya, ini ceritanya sama. Tetapi kadang dia sanggup untuk menceritakan, kadang enggak. Tapi yang soal obat tidur dia sempat bilang, kamu kenapa, kata didimu kamu minta obat tidur? Iya, aku tanya, bahaya nggak sih obat tidur? Kenapa, emang nggak bisa tidur? Nggak bisa. Makanya ibu itu udah siap, udah rapi, udah siap mau sekolah. Ternyata dia di dalam tekanan dan ketakutan. Jangan lagi. Jadi akan ada 2 proses
hukum yang berjalan di sini. Yang pertama, proses anak yang saat ini sudah ditetapkan sebagai dalam tahap penyidikan. Mudah-mudahan segera ditetapkan tersangkanya, gitu. Meskipun ini pelakunya anak dan mengikuti proses peradilan pidana anak, gitu. Dan yang kedua, ada proses laporan kami yang akan kami laporkan sore hari ini, itu terkait dengan dewasa. Kalau untuk orang tua pelaku, Saya rasa mau berkuasa seperti apapun, sepanjang Polri presisi, Polri berkomitmen menyelesaikan persoalan ini, dia mungkin hanya akan berkuasa, tetapi kita kan punya aturan dan hukum ya di sini, dan kami pasti akan mengawal proses itu. Gitu. Dari tanggal 8 lalu sudah disampaikan oleh penyidik, sudah lanjut ke tahap penyidikan.